tanda-tanda kebahagiaan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, min amaratis sa'adah an yushghilahu aibuhu an uyubin nas. Di antara tanda-tanda kebahagiaan adalah seorang tersibukkan dengan aibnya sendiri daripada tersibukkan dengan aib orang lain. Aib dirinya, kekurangan dirinya, menyibukkan dirinya untuk perbaikinya sehingga dia tidak sempat sibuk dengan aib orang lain. Maka kalau antum lihat ada orang suka sibuk dengan aib orang lain, itu orang tidak bahagia. Ketahuilah dia tidak apa? Bahagia. Pertama tidak bahagia, sibuk, kepo, pingin tahu sana, hati dia terpenuhi dengan kekurangan-kekurangan orang. Kemudian kejengkelan dalam hatinya. Kemudian komentar, jadi bagian itu di hati kan? Di hati. Ketika database kita salah masukkan, database aib banyak orang, kita akan menderita. Ya. Ngelihat sana, ngelihat sini, jengkel sana, jengkel sini, komentar sana, komentar sini. Ya. Ada orang suka kepo dengan aib orang, sibuk dengan aib orang, komentar dengan aib orang, ketahuilah dia tidak bahagia. Orang bahagia itu dia punya kekurangan banyak, dia tahu dia perbaiki dirinya, dia tahu dia masih suka riya, dia tahu dia masih suka ujub, dia tahu dia suka sering merendahkan orang lain, kalau memandang orang dengan pandangan rendah. Dia sadar, dia selalu ngecek dirinya. Dia tahu dia masih suka emosi, dia tahu dia kurang sabar, dia tahu dia masih terjebak dengan syahwatnya, sehingga dia sibuk memperbaiki diri. Itu orang yang bahagia, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini contoh tanda kebahagiaan menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita berkaca diri kita, kita model yang mana nih? Sibuk dengan aib orang atau sibuk dengan aib sendiri? Di antara ciri orang bahagia, kalau diceritain tentang aib orang, dia enggak mendengar. Udahlah, kamu nasihati dia langsung lah, ngapain diceritain ke saya? Kalau antum ingin bahagia, enggak usah dengar. Kalau antum sengaja dengar, antum hanya menyiksa diri sendiri. Ngapain? Timbul jengkel, seudon sama orang, ketemu orang seudon, sudah seudon merendahkan. Enggak usah lah. Kamu bilang sama dia, kamu kalau pingin, kau nasihati itu kan saudaramu sama mukmin, saudara. Ngapain cerita ke saya? Ngapain cerita ke saya? Makanya di antara pekerjaan ustadz yang tidak mengenakan mendengar kejelekan orang lain. Iya, saya tidak mendengar tapi harus dengar. Karena orang terkadang cari solusi, saya sendiri malas dengar. Tapi saya harus apa? Dengar. Terkadang datang ke rumah kemudian curhat. Akhirnya saya tahu aib apa orang yang harusnya saya tidak tahu, saya pun harus tahu. Jadi itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ya. Kalau saya tidak tahu lebih baik. Ya. Tapi terkadang saya harus tahu ya. Ada orang pernah datang ke rumah, Ustadz ini tahu cerita ini tentang Ustadz yang lain. Saya bilang saya nggak mau dengar. Ustadz itu kan versi di medsos pun saya nggak dengar. Ustadz dengar dulu versi saya nggak mau dengar versi kamu. Udah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Kenapa saya harus dengar? Saya juga tidak bisa nasihat Ustadz tersebut. Ngapain? Oleh karenanya kalau ingin bahagia, bertakwa. Di antara ketakwaan adalah sibuk dengan aib sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Kalau kebutuhan Allah membuat antum melihat tahu aib orang, nasihati orang tersebut ya. Sekarang tersebut.